bertahun-tahun menjadi desas-desus di media sosial. Isu tentang dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, ternyata tidak pernah benar-benar padam. Isu yang awalnya dianggap sebagian orang sebagai angin lalu, atau sekadar komoditas politik di masa pemilu, kini justru bermutasi menjadi pertarungan hukum yang sangat serius di meja hijau. Mulai dari gugatan perdata di Surakarta yang dinyatakan gugur, hingga penetapan tersangka terhadap nama-nama besar seperti Roy Suryo dan Dea Artiva. Kini, babak baru telah dimulai. Pihak kuasa hukum Jokowi menyatakan kesiapannya untuk hadir langsung di persidangan, membawa ijazah asli dari tingkat SD hingga S1 Universitas Gadjah Mada. Bagaimana kronologi lengkapnya? Mengapa isu ini terus digulirkan meski pihak UGM sudah berulang kali memberi klarifikasi? Dan apa kelanjutan persidangan panas yang sedang berjalan saat ini? Mari kita bedah secara mendalam dan objektif. Mari kita mundur sedikit untuk melihat bagaimana bola salju hukum ini bergulir. Salah satunya adalah gugatan bernomor perkara 99 PDT G 2025 PN Surakarta. Dalam prosesnya, pengadilan sempat mengupayakan mediasi yang dipimpin oleh akademisi dari ANS, Profesor Adi Sulistiono. Pihak penggugat saat itu bersikeras meminta agar ijazah asli ditunjukkan secara langsung ke publik. Namun, mediasi tersebut menemui jalan buntu karena kuasa hukum Jokowi menolak permintaan tersebut di luar sidang pembuktian resmi. Majelis Hakim PN Surakarta mengetok palu dan menyatakan gugatan tersebut gugur karena pengadilan negeri dinilai tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara tersebut. Di tempat lain, seperti di PN Sleman, gugatan serupa juga kandas di tingkat putusan sela. Namun bagi pihak yang meragukan, gugurnya gugatan perdata ini belum menyelesaikan rasa penasaran mereka. Isu ini terus dipelihara di ruang publik sebagai alat uji legitimasi politik. Pertama, ada persidangan yang menjerat Tifauzia Tiasuma atau yang akrab disapa Dea Artiva. Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sidang Dea Artiva berlangsung cukup panas. Kuasa hukum DR Tiva bahkan sempat melontarkan argumen di persidangan bahwa kliennya tidak memiliki niat jahat mens rea, karena objek yang dikritisi adalah dokumen digital publik. Pihak Dea Artiva juga mengkritisi absennya kehadiran Jokowi dalam reuni alumni UGM selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, yang mereka sebut sebagai suatu ketidaklaziman. Kedua, adalah kasus yang menyeret mantan Menpora, Roy Suryo, yang ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir tahun lalu. Dalam sidang pra-peradilan tersebut, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mempersoalkan pasal 32 Undang-Undang ITE yang disangkakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Mereka mengklaim polisi tidak mampu membuktikan unsur pidana dalam pasal tersebut. Namun, langkah pra-peradilan ini sempat dikritisi oleh kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Yakub menilai aneh mengapa pra-peradilan baru diajukan sekarang, padahal penetapan tersangkanya sudah dilakukan sejak November tahun lalu. Ia menduga langkah ini sengaja diambil hanya untuk mengguleraler jalannya persidangan pokok perkara. Di tengah saling serang argumen hukum ini, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari kubu Jokowi. Melalui kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, Joko Widodo dipastikan akan hadir secara langsung dalam agenda sidang pembuktian untuk membungkam segala keraguan. Tidak tanggung-tanggung, Jokowi berencana membawa seluruh dokumen fisik asli miliknya. Pak Jokowi ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita sebagai bukti, yaitu SMA dan UGM. Langkah ini dinilai banyak pengamat sebagai langkah hukum pamungkas. Selama ini, desakan untuk memamerkan ijazah asli ke publik selalu ditolak oleh pihak istana karena dianggap merendahkan marwah presiden dan institusi pendidikan seperti UGM yang kredibilitasnya sudah sangat jelas. Namun, dengan membawa ijazah asli tersebut langsung ke hadapan majelis hakim dan tim forensik di ruang sidang resmi, kepastian hukum yang mutlak diharapkan bisa segera tercapai. Pada akhirnya, polemik ijazah palsu ini bukan lagi sekadar gosip politik di media sosial. Ini telah bertransformasi menjadi ujian nyata bagi sistem peradilan kita untuk membuktikan mana yang merupakan fakta hukum berbasis data forensik dan mana yang sekadar narasi opini tanpa bukti empiris. Jika pengadilan nanti berhasil membuktikan keaslian dokumen-dokumen yang dibawa langsung oleh Jokowi, maka kasus ini akan menjadi preseden penting bahwa tuduhan tanpa dasar di ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang sangat nyata. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian secara bijak di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like,
share, dan subscribe untuk terus mendapatkan informasi hukum dan politik terhangat dari channel ini.